Oke, halo teman-teman, balik lagi sama gue Ridho Satria dan kali ini kita bakal bahas how to make user interface landing pages for website. Di sini kita bakal bahas gimana sih cara buatnya, elemen-elemen apa aja yang penting pada landing page untuk mendukung agar website kita tuh bisa jadi lebih baik daripada website-website yang lainnya yang salah ketika mereka membuat landing page gitu ya. Jadi nggak usah lama-lama, kita mulai aja dari sekarang. Oke, jadi website ini yang bakal kita buat, kita bakal tiru. Ini website buatan gue sendiri actually. Jadi kita bakal tiru website buatan gue sendiri gitu ya. Nah, kalian bisa buat portfolio kalian juga nantinya atau buat exploration kalian, it's okay lah. Jadi kita copy aja dulu semuanya, kemudian kita delete semua komponennya. Kita cuma punya satu layer. Kalau misalnya kalian bingung, klik F, terus kalian pakai desktop 1440 x 1024 gitu ya. Nah, kemudian ini masih blank page gitu ya, masih putih semua. Sekarang bakal kita isi dengan navigation. Jadi komponen yang utama yang harus ada pada landing page yaitu navigation. Nah, sekarang kita bakal buat, klik F untuk frame, kemudian tarik sebesar layer pada yang mau kita gunakan 1440 gitu ya. Height-nya mungkin bisa 64. Kemudian kita bakal taruh dia di sini. Gitu. Kemudian kita bakal taruh dia di dalam layer desktop. Nah, sebelum nge-put elemen-elemen yang bakal ada di page ini, alangkah baiknya kita set grid kita dulu biar lebih rapi dan konsisten untuk marginnya gitu ya. Kita pakai grid. Caranya gimana pakai grid? Oke, caranya klik layer kalian, kemudian pilih yang layout grid, klik tanda tambah ini, kemudian klik ini layout grid setting, kemudian pilih gridnya itu jadi kolom. Count-nya kalian ganti jadi 12, kemudian tipenya stretch, betul, marginnya 120 bisa lah, gutternya 24. Nah gitu, jadi ini adalah standar grid yang bakal kita gunakan untuk web kita. Jadi nggak boleh ada yang lebih dari di luar grid ini ya, kayak di sini tuh jangan. Jadi biar konsisten dan ketika handover ke developer nanti jadi lebih mudah dan gampang lah buat mereka. Gitu. Nah, kita udah nambahin satu layer nih buat navigasinya. Kemudian mungkin kita bisa isi dulu misalnya logonya ya. Biar nggak ribet, kita bikin logo contoh aja, misalnya namanya your name. Ini 36 gitu ya, atau 24, terserah kalian lah ya. 36 juga boleh. Your name misalnya di sini kita pakai warna merah contohnya. Kita pakai popin saja, jangan roboto mulu nih guys. Kita taruh. Nah, di sini gue nggak bakal ngajarin auto layout karena gue mau sih kalau buat yang pemula biar lebih mudah aja nih, nggak perlu langsung ke auto layout. Nanti auto layout bakal ada sesinya sendiri dan bakal gue buatin videonya sendiri gitu ya. Jadi santai aja. Your name ini kita copy aja, kemudian kita pakai dia font size-nya 16. Kita ganti jadi home misalnya, kemudian mungkin service contohnya aja, lalu bisa kita pakai kontak us, about us, login, dan sign up. Nah, sign up ini kita mau pasangin CTA, kita mau pakai India button biar lebih mention ke user bahwa dia biar lebih terhighlight lah ya sama user. Kasih 40 aja warnanya, bisa pakai merah. Ini kita ganti jadi putih warnanya, kemudian kita taruh dia di center. Oke, kita grouping. Oke, kita masukin dia ke dalam sini. Oke deh, kita grouping dulu aja.
spacingnya disamain aja, kalau misalnya 35, 35, 32, 32. Kita cepat aja ya, kita grouping. Nah, tab ini coba sekarang kita dimasukin dia ke dalam grid yang tadi udah kita buat. Nah, ini tuh jangan sampai lebih nih kalau pakai grid. Usahain jangan keluar dari gridnya. Ini kita tarik aja, tarik sampai di. Nah, ini kan udah. Nah, ini udah pas nih ke gridnya, jadi nggak berantakan. Ini juga udah pas gitu. Oke, jadi gini ya, ini adalah navigasi utama kita. Nah, gimana caranya nge-hide gridnya kalau kita terganggu? Kalau di MacBook Ctrl G, gitu ya. Jadi setelah itu kita bakal buat wordingnya. Wordingnya kita bisa pakai Poppins juga kayak gini, wording kayak gini. Untuk di konten utama landing page-nya, kita bisa pakai Poppins. Misalnya kita tadi belum edit navigation yang lainnya. Kita belum buat navigation yang not focus. Ini kita ganti dia warnanya jadi warna lain ya, warna hitam. Kemudian kita bisa tambahkan line di bawah home untuk menandakan bahwa kita sedang aktif di tab home. Gitu. Jadi stroke kita ganti jadi 2. Kemudian kita taruh dia di bawah home sih. Kita kasih jarak 4. Stroke-nya kita pakai warna yang sama. Nah, gitu ya. Sorry, tadi ini kelewat. Jadi video ini mungkin gue bakal input ke dalam video ketika kita membuat navigation bar. Gitnya, we give you the best food in the world, gitu ya. Contohnya aja, kita pakai font size-nya 64 semi bold Poppins. Kita taruh dia di dalam, jangan sampai keluar dari grid. Kemudian kita buat body text-nya. Itu kita pakai regular. Oh ya, ini untuk warnanya kita eyedrop aja, kayak yang tadi udah saya buat. Gitu. Kita pakai ini. Ini kita ganti dia font size-nya jadi 24. Ini kita ganti dia font size-nya jadi 24. Kemudian filenya kita ganti jadi light. Mungkin teksnya bisa kita tambah ya. We give you the best food in the world and would like to give you better than anyone. Nah, ini contoh aja. Kalian bisa pakai wording apapun yang kalian mau. Nggak perlu diikutin banget. Ini hanya for example, sebagai contoh aja sih. Nah, kemudian kalau udah ada ini, kita bakal buat buttonnya. Ini kita copy aja kali ya, biar nggak terlalu lama videonya. Kalian pasti bosen. Jadi ini kita copy, kita kasih dia space-nya 32. Nah, oh iya, nanti takutnya pada bingung ya kalau misalnya kita nggak buat buttonnya. Mungkin kita copy ke sini, gini aja sih. Kalau bikin button sebenarnya as usually kayak biasa aja gitu. Jadi kayak buat frame, height-nya misal 50, rounded-nya kita mau bikin dia lebih fun gitu ya, lebih menyenangkan. Kita pakai rounded-nya 30, kemudian kita airdropping warnanya, kita kasih teksnya misal get started, kita kasih dia warnanya putih, kita masukkan ke dalam dan kita buat center. Nah,
Standar sih kayak gitu kalau buat button ya. Kemudian untuk yang ghost button nih, untuk yang satunya itu ya udah tinggal dikasih stroke-nya warna dengan yang sama kayak primary colornya, kemudian fill-nya kita kita unfill, kemudian warna teksnya jadi ini aja, jadi merah dengan sama dengan primary button. Jadi gini, kita grouping dah standar button gitu. Ini kita ganti jadi watch video gitu ya. Ini kita buat center. Nah ini kita take out aja, kita pakai yang barusan kita bikin gitu. Oke, kita kasih dia space-nya 32. Nah gitu ya, it's easy lah ya. Nah kemudian untuk picture-nya, karena mungkin terlalu lama, kalian bisa kasih aksen-aksen seperti yang kayak saya buat, atau bisa terserah kalian aksen apapun itu, yang penting nggak mengganggu dari main picture-nya ya gitu. Jadi hanya sebagai pelengkap aja. Kemudian ini juga sebagai pelengkap nih menu-menu yang saya tambahkan di sini. Ini kita tarik aja sini, kita samakan dengan grid-nya sesuai dengan grid. Nah gitu ya, kemudian kita buat dia center. Nah ini kita grouping dulu, kita buat dia center dengan gambar kita gitu. Nah kemudian kita bakal buat base color untuk nambah biar nggak putih-putih banget gitu ya. Kita bakal buat dia layer blur, jadi layernya blur kayak gini. Ini kan ada aksen merah yang tipis, jadi kita bakal buat menggunakan pen tool. Klik P pada keyboard kalian, kemudian kalian arahin aja misal kayak gini. Ini terserah kalian yang mau bikinnya semacam apa. Ini hanya for example, sebagai contoh aja. Misalnya kayak gini, ya udah kalian tinggal, mungkin kalian bakal bingung ya. Oke, saya ulangin ya. Misalnya kalian udah klik P, klik di sembarang, kemudian kalian tarik, kayak gini. Kalau mau lebih diatur, klik lagi di yang tadi poin yang terputus, kemudian hubungkan dengan poinnya. Nah, kalau udah kayak gini, ganti ke kursor biasa, kemudian kasih fill. Warnanya mungkin kita bisa kasih merah muda, stroke-nya kita hapus. Nah, ini belum masuk ke dalam layer. Oh, ini juga belum masuk ke dalam layer. Kita bakal masukkan dia ke dalam. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat ini, ini kegedean nih, ya udah ganti aja jadi 24 misalnya gitu. Ya. Nah, ini bakal kita masukkan ke dalam sini, ke dalam desktop 3. Yap, kita send to back, klik kanan atau klik 2 kali pada notebook, send to back. Nah, ini kan layer putih ini masih menutupi dari base yang mau kita pakai ini. Jadi ini kita hide aja filmnya, jadi dia transparan. Nah gitu ya. Nah ini kita buat dia tambahkan efek, bukan drop shadow tapi layer blur. Misalnya kita buat 100 blur. Nah gitu. Nah, kalau misalnya kalian ngerasa ini masih terlalu terlihat atau terlalu tebal, ya udah tinggal dikecilin lagi aja. Nah gitu ya. Oh, ini masih ada space nih, kita hapus aja. Oke. Nah gitu ya. Jadi gimana caranya bikin landing page yang bagus dan stand out? Kamu harus punya CTA button untuk ngarahin user kalau dia mau get start atau dia mau langsung melihat produk kalian, dan harus punya CTA juga untuk misalnya kalian mau arahin dia untuk sign up, ya udah buat di sign up, punya logo dan punya gambar pendukung dan punya notification menu di atas gitu. Jadi cukup sekian, ini adalah salah satu landing page yang oke lah untuk di zaman now gitu ya. Dan oh ya, usahakan ini jangan
komponen ini jangan menempel pada teks, jadi ini nggak bakal terbaca, kalian singkirkan aja gitu. Dan makasih banyak udah nonton video ini. Kalau suka di like, suka di unlike, dan share ke teman-teman kalian biar kita bisa semua tahu gimana cara bikin landing page yang baik dan benar gitu ya. Thank you very much, see you guys.